Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wa ali ya khairul anam. Rabbul karim wa abdalu khuluqin azim. Fasra' lana indal karim. Ya ayyuhal mawdu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah. Wa nuzur ilayya sayyidi binadar musilatil hadratil aliyyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama masra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wa hadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Dan saya merupakan hadratul mukarram Syekhina wa murabbina Bahyai Haji Abdul Majid Ma'ruf wa al-salat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu, yang senantiasa kita dari kita taati dan senantiasa kita muliakan. Kepada hadratul mukarramah Bahyai Ummul Wahidin wa ahli baitiha yang senantiasa kamu muliakan. Kepada hadratul mukarram Romoki Haji Abdul Hamid Majid sahibul wilayah, yang senantiasa kami muliakan, kami taati dan kami dari. Hadratul mukarram ibunya beserta keluarga yang kami muliakan. Al-mukarramun, para bapak alim ulama, para masyayikh, asatidz wal asatidah yang kami muliakan. Al-mukarramah ibunya Hajah Masbubah yang kami muliakan. Panitia penyelenggara mujahadah syahriyah yang kami muliakan. Para pejabat pemerintah, TNI, Polri yang berkenan hadir, tokoh-tokoh masyarakat, imam-imam jamaah yang kami muliakan. Sahibul bait Bapak Agus, Bapak Haji Agus sekeluarga yang kami muliakan. Hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat, minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Para remaja yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi, al-muta'ah ibu protokol yang kami taati. Di dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankanlah kami turut serta di belakang hadirin hadirat untuk melahirkan rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang tercurahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam acara mujahadah syahriyah. Di Kecamatan Nompang, Kecamatan Pajero, yang kedua kalinya untayan sanjungan sholawat salam yang semulia-mulianya dan yang setepat-tepatnya. Marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin.
salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan para kekasih Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai awal hingga akhir, wabil khusus kepangkan beliau hadza zaman radhiyallahu anhu. Dengan penuh harapan mudah-mudahan para penonton agung yang kita sebut sejak awal tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghawthu hadza zaman radhiyallahu anhu, berkenan mencurahkan syafaat tarbiyah, barokah dan nadrohnya, jantungan doa restunya kepada kita semuanya, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadza zaman radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai akhir khotimah kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada diri pribadi kami untuk turut serta mensukseskan acara pada malam hari ini. Untuk itu kami tidak mampu mengucapkan segala sesuatu yang bisa mewarnai ungkapan rasa syukur kami, kecuali ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'una wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjutkan matur, perkenankan kami mohon dukungan doa restu kepada hadirin hadirin. Mudah-mudahan apa yang kami haturkan nanti diiringi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pancaran ngobrol beliau hadza zaman radhiyallahu anhu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu sampun ngantuk tok berdiri. Alhamdulillah. Biasanya pun jam sak manten sampun lapang ibu, sampun wonten inggih kasur, sampun kemulan rukut nggih. Dereng alhamdulillah, ibu-ibu tasih ngaos, tasih silo munajat sak manten nggih. Napa malih niki termasuk bulan yang sangat bersejarah sebagai bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan, yang dimana-mana ditandai dengan perayaan, peringatan, doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit bercerita Bapak Ibu, kalau di negara yang lain mungkin tidak seperti di Indonesia, untuk beribadah kita bisa melaksanakan dengan lapang waktu, lapang tempat, lapang hati. Di negara yang lain itu ketika ada sebagian saudara-saudara seiman umat Islam di negara minoritas, lebih-lebih di negara yang sedang konflik, untuk sujud, untuk munajat, untuk berdoa bersama itu sulit sekali. Lebih-lebih sebagai umat Islam yang di sana jumlahnya sedikit,
ekonominya sulit untuk melaksanakan ibadah seperti kita yang ada di Indonesia ini, mungkin hanya sebatas cita-cita dan keinginan. Sedangkan kita alhamdulillahirabbil alamin ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berada di negara Indonesia yang tanahnya subur makmur. Bahkan ada istilah tongkat dilempar jadi tanaman, batu jadi tanaman, tumbuh rumput hijau, lautan terbentang luas dengan flora dan faunanya. Bahkan kalau kita lihat di Amerika ada hutan Amazon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paru-paru dunia. Sedangkan di Indonesia, alhamdulillah hutannya terbentang luas, Sabang sampai Merauke. Bukan hanya hutannya, sampai tanah tembus ke bawah, tambang, gas, batu-batu mulia, semuanya diberikan untuk rakyat Indonesia. Harapannya supaya rakyat Indonesia merasakan hidup makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Alhamdulillah. Lebih-lebih selain Allah melimpahkan yang luar biasa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bisa disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah, tapi semata-mata merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada rela mengorbankan harta, benda dan nyawa untuk mempersembahkan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia dibangun dengan perjuangan yang telah membuktikan di sinilah kita telah bisa melaksanakan agama dengan sebebasnya, dengan seluasnya, tetap berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terbukti malam hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, kita hadir melangkahkan kaki meninggalkan rumah sejenak kita untuk pertama-tama niatnya memenuhi undangan panitia pada dasarnya, tapi hakikatnya panjenengan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis pada malam hari ini adalah majelis mujahadah. Mujahadah bisa diartikan adalah sungguh-sungguh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis mujahadah pada malam hari ini adalah membaca doa-doa yang dirangkai di dalamnya adalah kalimah thayyibah, juga ada kalimah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari pada malam hari ini kita luruskan niat. Kita hadir di majelis ini semata-mata dalam hati yang paling dalam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Semata-mata hadir karena Allah, untuk Allah merasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurnian niat yang ikhlas tulus hanya karena Allah billah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka fa insya Allah ini akan selaras dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal sholih
baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya kehidupan yang baik di dunia, jauh lagi harapannya adalah fi dunya wal akhirah. Selain itu, marilah kita meniati kehadiran kita di majelis ini di samping billah semata-mata karena Allah. Kita hadir di majelis ini karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan pengetarapan dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita juga dalam hati mari bersama-sama hadir di majelis ini merasa mengikuti tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena majelis ini adalah majelis mujahadah, majelis taubat bersama, majelis doa bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama, dan semuanya itu adalah merupakan tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Rasul. Selanjutnya mari juga kita mendasarkan kita hadir di majelis ini semata-mata mendapatkan jasa-jasa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa mendapatkan iman Islam yang saat ini menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik, yang dilahirkan di akhir zaman untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita dipuji, digadang-gadang oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairu ummah, engkau adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan di antara manusia-manusia terdahulu. Ini Allah sendiri yang memberikan kita titel umat yang terbaik. Umat terbaik harus menduduki 3 syarat menurut Al-Qur'anul Karim. Ta'muruna bil ma'ruf, senang mengajak kepada perbuatan yang baik, minimal kepada dirinya sendiri, ditindaklanjuti kepada keluarga, baru kepada tetangga, sanak saudara. Derajat yang kedua dikatakan umat terbaik apabila kita mampu menduduki derajat yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah semampunya, dimulai dari dirinya sendiri, diteruskan kepada keluarganya, tetangganya, umat dan masyarakat. Kalau bisa jauh sampai ke serta jami'al alamin kalau bisa. Syarat yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagia Bapak Ibu kita bisa dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu tujuannya Bapak Ibu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia tujuannya hanya satu, untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama adalah akhlak kepada Allah pencipta kita. Akhlak kepada Allah ini termasuk fitrah yang kita bawa tanpa terasa sejak zaman azali. Iman itu bukan warisan, iman itu adalah hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di majelis ini bisa dipastikan semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dibawa sejak lahir. Sejak lahir karena kedua orang tuanya muslim.
Saya kira di sini buatan enten temu alaf nggih. Wonten buatan enten nggih. Berarti panjenengan ini termasuk orang-orang yang mendapatkan takdir, membawa fitrah, bertauhid, berakidah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala atas jasa kedua orang tua panjenengan sedaya. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci membawa potensi bertauhid, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berjasa atas tauhid kita adalah kedua orang tua kita, Bapak Ibu. Maka tadi panjenengan membaca kalimat tahlil. Hadiahnya tadi ditawasulkan, dihadiahkan kepada orang-orang solih, orang-orang terkasih Allah, termasuk orang-orang yang sangat berjasa mempertahankan akidah kita sampai hari ini. Ini adalah jasa-jasa para pendahulu kita. Siapa itu? Jasanya pertama terhadap tauhid kita ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tauhid kita ini, akidah kita ini ditempa setiap hari atas bimbingan guru-guru panjenengan. Ada guru-guru rohani, yaitu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada pemimpinnya wali yang namanya Ghawthu hadzal zaman. Dan itulah kekasih Allah yang terus akan membimbing tauhid kita sampai pada saatnya nanti kita liqa'i Rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan tauhid akidah yang kita bawa sejak zaman azali, kita akan mengalami tahapan-tahapan kehidupan para bapak, para ibu, yang kalau kita runtut ternyata di dunia ini cuma sementara, persinggahan yang sementara. Tapi disinilah mazra'atul akhirah, tempatnya kita menanam, tempatnya kita ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Di zaman azali kita rohnya diciptakan secara bersama-sama, tidak ada roh tua, tidak ada roh muda, semuanya ditanya. Wa il akhadha min bani adama min zuhurihim dzurriyyatan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua roh ditanya, kamu percaya apa tidak kalau aku Tuhanmu? Semua roh menjawab bala syahidna. Nggih Gusti, kula percaya sekali panjenengan menika Gusti kawula. Kemudian kita dirahim cuma sebentar, Bu, Bapak. Cuma berapa bulan? 5 bulan saja. Karena yang 4 bulan di sana jasad kita belum ada rohnya. Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang menjadikan Nasrani, Majusi, Yahudi adalah kedua orang tuanya. Alhamdulillah, karena orang tuanya Muslim kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beragama Islam. Alhamdulillah. Permasalahannya di dunia ini, kita tidak tahu berapa lama tinggalnya Bapak Ibu. Inna sa'ata atiyatun, hari kiamat aku rahasiakan waktunya. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima kasabat. Mengapa dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita berhati-hati. Andaikan kematian kita oleh Allah itu dikasih tahu, diberitahu, ada tanda-tandanya. Walaupun sebagian orang-orang solih, para kasih Allah itu diberitahu tanda-tandanya, tapi secara umum, apalagi kita yang namanya kedatangan malakul maut tidak ada yang tahu, dirahasiakan. Andaikan besok kita mati, meninggal dunia, mungkin hari ini kita akan menyedekahkan harta kita semuanya. Dari mana?
Kabar itu Bapak Ibu, Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa mundur, tidak bisa dimajukan barang sedetik pun, maka orang-orang yang kedatangan maut tadi akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tunda dulu kematianku. Fa asaddaqanna, aku akan sedekahkan harta bendaku. Wa akum minas sholihin, aku akan menjadi orang-orang yang sholih. Berarti kesimpulannya, jika kematian itu diberitahukan secara umum, maka pada saat itu juga manusia akan hijrah. Fafirru ilallah, akan kembali kepada Allah dengan apanya? Hartanya, bendanya, jiwa raganya akan kembali kepada Allah. Tapi sayang, yang namanya kematian itu rahasia. Sehingga disinilah ujian bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Termasuk datangnya kematian itu adalah ujian. Dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ujian yang akan ditimpakan kepada kita bersama. Di antaranya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu akan aku ujikan kepada semua manusia. Sedikit saja cara bapak-bapak itu dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Bisyai'in minal khawf, takut miskin, takut sakit, takut dan ketakutan yang lain. Takut pada puncaknya adalah ketika datangnya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa segala kenikmatan yang telah diberikan kepada manusia itu. Ujian berikutnya walju, lapar, kekurangan makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konsep rezeki, selama ada nyawa ada rezeki, selama ada nafas ada rezeki. Rezeki itu disertakan begitu manusia dilahirkan ke dunia. Maka bagi orang-orang yang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, jangan ada duka cita, jangan ada rasa takut. Rezeki panjenengan sudah terukur, sudah teratur, tintanya sudah kering, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak akan kurang sedikit pun. Jatuh pada saat yang tepat, jatuh pada saat yang dibutuhkan dengan ukuran yang pas sesuai dengan kebutuhan seorang hamba. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, akulah yang berikan rezeki pada kamu sekalian wahai manusia dan kepada anak-anakmu. Ketika bayi dilahirkan ke dunia, tidak dibawa sehelai benang pun, mati meninggalkan dunia juga tidak akan membawa sehelai benang pun. Apa yang terbaik kecuali amal, iman, harta benda yang disedekahkan, anak-anak yang soleh dan soleh, ilmu yang bermanfaat. Ujian Allah yang berikutnya yang nomor 3,
adalah kehilangan, gagal panen, kehilangan harta benda, itu adalah ujian. Harta minallah, ketika Allah meminta sedikit yang diminta oleh Allah secara wajib hanya 2,5%. 1 juta cuma diminta 25.000, sedikit sekali. Sisanya diserahkan untuk dinikmati sebagai sarana ibadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hak-hak orang fakir, miskin, du'afa, amil. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Justru itulah milik kita yang sesungguhnya. Berikutnya, Allah pasti akan uji yang namanya kehilangan, ditinggalkan dan meninggalkan para bapak, para ibu. Kalau kita tidak yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Kalau sudah punya status ibu, status ayah, pasti di situ ada keluarga, putra putri, ada cucu. Kemana ayah bunda kita yang hari ini dulu menyayangi kita, yang dengan susah payah membangunkan rumah, mungkin memberikan tanah, mungkin meninggalkan harta benda yang hari ini kita nikmati. Beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, terlepas manusia itu mampu atau tidak mampu, yang jelas Allah memberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Allah memanggil dengan mesranya, hendaklah kalian bersabar. Kenapa kita diuji? Supaya kita kenal dengan as-sabr, yang maha sabar. Andai kata Allah tidak sabar kepada hamba-hambanya, mungkin sudah tidak ada kehidupan di dunia ini, para bapak, para ibu. Allah menciptakan dunia yang begitu mewahnya fasilitas ini. Pada hakikatnya Allah ini hendak memperkenalkan zatnya yang maha segala maha dengan 99 sifatnya kepada manusia. Ketika kita ditimpa kemiskinan, hakikatnya Allah hendak memperkenalkan kepada kita, akulah Al-Ghani yang maha kaya. Supaya kita dekat kepada Al-Ghani. Ketika kita diciptakan dalam keadaan lemah, khuliqal insanu dha'ifa, Allah ciptakan manusia dalam keadaan dhaif. Yuridullahu, sesungguhnya Allah itu menginginkan, menghendaki manusia dalam keadaan lemah, supaya manusia itu kenal kepada Al-Qawi yang maha kuat. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya, daya, maka di situ semakin memperjelas kedudukan kita sebagai hamba Allah yang serba zalumun kafar. Zalim serba tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan keinginan dan penciptanya. Dikasih mata, Allah hanya menginginkan kita melihat. Dengan melihat kemahabesarannya, semakin menambah keyakinan kita akan kemahaagungannya. Ketika Allah menciptakan, mungkin lisan kita, telinga kita, sehingga kita bisa manfaatkan. Di situ Allah
hendak memberikan bagaimana sesungguhnya yang maha segala maha itu berkalam, yang maha melihat, yang maha mendengar, dan pada akhirnya setiap kenikmatan itu akan ditanyakan kembali sesuai apa tidak dengan tujuan Allah menciptakan itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, fuad itu adalah perasaan hati kita, akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa semua itu kau gunakan wahai manusia. Maka orang-orang yang beriman, yang hatinya penuh dengan keimanan pada Allah, ketika dia berkata akan mengatakan sesuatu yang karimah, mulia. Orang yang beriman tidak akan berkata kecuali perkataan qaulan syadida, perkataan yang benar. Orang yang beriman tidak akan berkata kecuali qaulan layyina, perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Sehingga orang-orang yang beriman tidak akan pernah berkata kecuali perkataan yang mengandung hikmah bagi pendengarnya. Karena orang-orang yang beriman senantiasa berusaha meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqul khairan, berkata yang baik, awliyasmut atau lebih baik dia. Sebaik-baik perkataan adalah yang mengandung doa. Sebaik-baik doa yang dikawal dengan bacaan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat terutama untuk para ibunda tercinta yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu hadir di majelis ini. Mari kita manfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kaum ibu diberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya untuk menggapai kemuliaan yang tidak kalah derajatnya dengan bapak-bapak. Karena Allah menciptakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'ala bainakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Kalau sudah kenal, tumbuh rasa kasih sayang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau sudah kenal, tumbuh rasa sayang. Kalau sudah sayang, saling tolong menolong, albir dalam kebaikan. Albir menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan kebaikan itu adalah husnul khuluq. Albir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baik budi pekertinya. Ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan derajat yang sangat mulia kagum panjenengan ibu-ibu. Panjenengan diberi kunci surga. Melalui apa? Melalui mungkin lisan panjenengan yang qaulan karimah, qaulan syadidah, qaulan layyinah. Melalui doa-doa panjenengan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dikatakan kantornya tidak pernah tutup 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kantornya ibu-ibu. Di situ ada surga kagem putra putri panjenengan, kagem kakung panjenengan, garwa panjenengan.
maka tidak ada satupun celah pintu neraka terbuka kagem panjenengan apabila panjenengan di sana menduduki derajat bukan karena cantiknya, bukan karena kepandaiannya, bukan tinggi status sosialnya, bukan karena titel akademisnya, bukan para ibu. Yang menjadikan panjenengan mampu membuka kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah derajat takwanya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, 5 waktu tidak pernah tertinggal. Bangun malam, butiran-butiran air mata jatuh sebagai bentuk pengaduan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu segala tentang perasaan yang dialami sebagai ibu yang menjalankan tugasnya mengemban amanah Allah melahirkan putra putri yang mampu mewujudkan cita-cita panjenengan menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Merawat anak, mengasuh anak, mengatur harta benda suami, mulia derajat panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Panjenengan mulai pagi mengurus anak rumah tangga, tapi malam hari ini panjenengan masih bersimpuh di majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, majelis mujahadah, ingin menjadi hamba Allah yang muttaqi. Sungguh mulia derajat panjenengan pada malam hari ini, ibu-ibu. Panjenengan adalah ibu-ibu yang menjemput hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau menjemput hidayah. Allah Maha tahu siapa orang yang mau menerima hidayah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dawuh al-mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah adalah kuncinya hidayah. Kesungguhan menjemput hidayah Allah itu adalah perjuangan batiniyah, yang sebenarnya itu adalah pejuang-pejuang orang-orang yang mendapatkan jatah salikin orang-orang yang sedang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh sampai ingin sampai kepada Allah dengan harta, jiwa, tenaganya, a'zamu darajatan indallah fa ulaika humul faizun. Sejenak panjenengan meninggalkan kasur, bantal, selimut yang tebal di rumah, berkumpul dengan anak, panjenengan bersimpuh di majelis ini. Ini majelis yang benar-benar membuahkan manfaat jika kita benar-benar tahu manfaatnya. Majelis doa yang di dalamnya lebih dari 40 orang ini kalau diijabah, diaminkan oleh para malaikat, nama-nama panjenengan dipanggil-panggil, dipamer-pamerkan malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan nama-namanya dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini majelis zikir, inilah yang disebut riyadul jannah. Idza marartu bi riyadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi majelis riyadul jannah, nikmati. Wa riyadul jannah, apa riyadul jannah itu? Adalah majelis zikir, majelis yang di dalamnya adalah kumpulan orang-orang yang sedang ingat, mengingat, memanggil-manggil Allah, memanggil-manggil asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah riyadul jannah, teman-teman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ibu, pada malam hari ini saya sedikit memperkenalkan ajaran Wahidiyah. Ini adalah bimbingan praktis lahiriah dan batiniah di dalam menjalankan tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meliputi bidang syariat hakikat di dalam melaksanakan rukun Islam, menerapkan rukun iman, perwujudan ihsan dalam rangka untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawat Wahidiyah adalah rangkaian sholawat dan doa yang ditaklif oleh beliau mu'allif sholawat Wahidiyah Hadratul Mukarram Bahyai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, yang merupakan rangkaian sholawat dan doa yang tujuannya adalah untuk menjernihkan hati agar sadar ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat niku napa para bapak, para ibu? Secara bahasa mudahnya, ma'rifat Allah itu adalah kenal kepada penciptanya. Awal tadi saya sedikit menyinggung, tanpa kita sadari kita pernah berdialog langsung dengan pencipta kita, para bapak, para ibu. Di Al-Quranul Karim Allah menceritakan bagaimana roh kita ditanya oleh Allah, wahai manusia, percaya atau tidak kalau aku Tuhanmu? Ternyata roh kita ini pernah menjawab, qalu bala syahidna. Ternyata dulu di zaman azali kita telah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan roh itu, para hadirin pada saatnya nanti ketika lepas dari badan ini, akankah tetap membawa kalimat tauhid la ilaha illallah? Itu tergantung pada saat kita hidup di dunia ini. Maka ketika ada bayi yang lahir, nasihat yang pertama yang harus diperkenalkan kepada anak yang baru lahir, maka dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperdengarkan kalimat azan, diazani, diiqamah, supaya anak ketika lahir, kewajiban orang tua untuk mempertahankan tauhid anak yang baru lahir itu telah gugur dilaksanakan. Untuk selanjutnya orang tua menghiasi, mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, supaya anak ini nanti ketika kita tinggal, ketika kita meninggalkan dunia ini, tetap menjadi jariah kita. Walaupun kita di alam barzah, kalimat-kalimat tauhid itu akan dilantunkan dari bibir-bibir mulia yang pernah kita ajarkan kalimat tauhid itu. Pun juga pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan tadi telah melantunkan kalam Allah, zikrullah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua panjenengan yang ada di alam barzah hari ini telah memetik buah manisnya dari munajat panjenengan semuanya, para bapak. Kuburan orang tua panjenengan akan terberat karena ada lanterai kalimat tauhid yang terlantun dari mulut-mulut yang mulia putra putri tercinta yang ada di majelis mubarokah ini. Marilah yang terakhir, para bapak, para ibu, saya mengajak pada diri saya sendiri, terutama yang hadir di majelis ini, kita tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita lahir dalam keadaan Islam, kita lahir membawa iman. Setiap amal yang kita lakukan bernilai ibadah, setiap amal yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagusnya niat yang panjenengan tuntut setiap langkah kaki lillah billah birrasul. Yang terakhir,
Mari pada malam hari ini kita bersama-sama menundukkan hati sekali lagi. Kita matur kepangkuan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum hafal membaca rangkaian salat wahidiyah. Kami mempersilahkan panjenengan semuanya jika berkenan membaca kalimah Nida ya Sayyidi ya Rasulullah sampai acara ini selesai. Kalimah ya Sayyidi ya Rasulullah ini bukan pertama kali dibaca. Pada akhir abad 20, jauh dari abad yang lalu telah muncul kalimah ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari lisan beliau yang mulia. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidi walidu Adam wala fakhra." Aku adalah pemimpinnya anak cucu Adam dan aku tidak membanggakan diri. Kalimat sayyidi disampaikan langsung dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengatakan, beliau yang bersabda, akulah pemimpin dari anak cucu Adam. Wala fakhra, dan aku tidak menyombongkan diri. Dalam surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kamu memanggil temanmu. Kalau orang Jawa istilahipun boten parang jabal kami jajakar menawi nimbali asma beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada satupun ayat yang nimbali Kanjeng Nabi kalian jabal utawi jajakar. Kanjeng Nabi ditimbali kalian Gusti Allah wonten Al-Qur'an Karim. Ya ayyuhan nabiyyu wahai nabiku, ya ayyuhan rasulu wahai utusanku, Yasin, Toha. Di sana panggilan-panggilan mulia untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah kita ini memanggil Rasulullah dengan kalimat Sayyidi, Sayyidina, bertentarang jabal, bertentarang jadaka. Kula panjenengan diajari oleh guru-guru kula panjenengan. Nimali Kanjeng Nabi ya Sayyidi, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bentuk penghormatan, takziman, ikraman, wa mahabbatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita memanggil Rasulullah, dua sekaligus seperti kita mendapatkan satu kali gayung, dua pulau terlampaui. Selain menyebut Rasulnya yang diutus, sekaligus kita menyebut yang mengutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah, berarti dalam hati kita memanggil pemimpin Sayyid, pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Sudah sampun seharusnya, selazimnya, selayaknya, dan sudah sepantasnya kita agungkan sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semulia-mulianya, setepat-tepatnya, dan yang seindah-indahnya. Panjenengan pirsa, ada seorang ulama yang mengarang kitab Burdah. Di sana itu beliau karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking merindunya kepada Rasulullah, beliau Syekh Al-Busiri niku mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian diberi sebuah jubah Rasulullah yang namanya Burdah. Kemudian beliau membuat syair yang sangat indah yang kita lantunkan. Maula ya salli wa sallim daiman
أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أولي من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ketika kita membaca salat burda itu, segala penyakit hati hilang. Pun juga melalui salat wahidiyah, mengarang salat wahidiyah karena bentuk keprihatinan beliau terhadap akidah umat di akhir zaman itu, di mana ada ancaman G35 SPKI yang mengancam akidah bangsa Indonesia. Maka ditaklih salawat ma'rifat, kemudian salawat wahidiyah yang beliau ini bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, mendapatkan perintah langsung untuk berjuang memprihatinkan kondisi umat masyarakat di akhir zaman ini supaya sadar ma'rifat billah wa rasulihi SAW, sehingga lahirlah salawat wahidiyah ini yang diijazahkan secara mutlak kepada semua umat dan masyarakat tidak pandang bulu, yang pada malam hari ini panjenengan diberikan lembaran itu. Itulah rangkaian salawat wahidiyah yang dikarang oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu. Semua penjuru dunia, bukan hanya di negara Indonesia, bukan hanya di daerah Kediri, wahidiyah sudah diamalkan menyebar ke seantero. Ada di mancanegara, di seluruh tanah air berbondong-bondong datang ke Kediri, bermujahadah bersama-sama DPD, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ikraman ta'ziman wa mahabbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa para bapak, para ibu? Supaya mutiara ma'rifat yang kita bawa sejak zaman azali itu bisa kita rasakan ketika kita hadir di sini, sampai pada saat nanti kita meninggal menghadap Allah, ma'rifat billah itu tetap ada. Sehingga ketika detik-detik sakaratul maut yang menegakkan itu, rasa sakitnya yang luar biasa itu, setan menggoda mencurahkan segala daya upaya supaya iman kita lepas dari raga ini. Rasulullah datang membimbing kita, datang membawa syafaat kepada kita. Lesan kita dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo sareng-sareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada malam hari ini kami panitia sebagai perpanjangan dari wakil-wakilnya belum ada salat wahidiyah memberikan ijazah amalan salat wahidiyah kepada panjenengan. Mugi-mugi diridai kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini ala kulli niyatin bisalih ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Monggo sambung rasa teman-teman pemimpin yang wali. Bila Allah hadza zaman radhiyallahu anhu kekasih kanjeng Nabi yang hadir. Wa ila hadrati wa hadza zaman wa awanihi wa sayyidi awliya ilahi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ingkang terakhir Fatihah monggo panjenengan niatkan. Mudah-mudahan akal kita, hati kita, lahir batin kita, roh kita, hati kita ini dibimbing hidayah Allah, diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sawanci-wanci dipanggilkan Allah kanthi betul iman, betul Islam, sedo kelawan husnul khotimah. Leluhur kula panjenengan sampun sedo mugi-mugi Gusti Allah kersa nyelawunten raudhah min riyadhil jannah. Rumah tangga kula panjenengan mugi-mugi ditetesaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bangsa negara Indonesia dari sinilah akan lahir-lahir dari putra-putri panjenengan waladun sholihun yang mampu meneruskan cita-cita kedua orang tuanya, meneruskan cita-cita guru-guru, meneruskan cita-cita pendiri bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syahidillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya syabab salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhati wa nafasi biadati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya syabab salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi biadati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya syabab salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi biadati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa abdatihi. Allahumma kama anta ahad salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi wijati bahril la nahra wa la nasma wa la najida wa la nahsa wa la nahruka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam adada ma khatabihi muka rasulillah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alayka nurul khalqi hadalan wa aslahu warhahu atriki faqad zalat abada wa rabbini فليس لي يا سيدي سواك فإنه تقدس سبحانك يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هجلانا وأسله وروحه أتري فقد ظلمت أبدا وربي
شريك يا سيدي سواك فإن تردت فبساسك يا شفيع الرسالة عليك النور وأسله وارفعه أجري وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن تردت فبساسك para bapak, para ibu, ada kabar gembira ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau mendapatkan kabar gembira ketika peristiwa Mi'raj, di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan kepada umat akhir zaman di saat para nabi dan para rasul angkat tangan tidak bisa menolong umatnya dari kobaran api yang percikannya setinggi gunung mengejar manusia pada hari itu. Saat itulah satu-satu manusia mencari penolongnya, mencari siapa yang bisa menyelamatkan dari kobaran api. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Ketika ayah ketemu anak lari, suami ketemu istrinya lari, sahabat ketemu sahabat lari, mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sedangkan Rasulullah bukan sibuk mengurus dirinya sendiri. Rasulullah sibuk mengurus kita, umat akhir zaman. Di saat para nabi dan para rasul menunggu balasan yang ditunggu, yang dijanjikan, yaitu yaumul jazaa, keindahan surga beserta hiasannya sebagai balasan apa yang telah dilakukan di dunia. Semua itu diabaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sujud, Rasulullah menangis, meminta syafaat yang telah dijanjikan untuk umat beliau yang benar-benar mencintai, merindukan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan bayangkan para bapak, para ibu, adakah orang tua yang rela ketika anaknya mungkin masuk ke dalam sumur untuk menolong langsung masuk ke dalam sumur? Pastilah orang tua itu mencari timba atau tali. Ada anak yang masuk ke dalam kobaran api, maka ada orang tua yang menyelamatkan. Tidak akan mungkin orang tua itu juga menjatuhkan dirinya ke dalam api itu. Tapi baginda Rasulullah sayangnya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bahkan 14 abad yang lalu Rasulullah telah merindukan umat akhir zaman. Betapa rinduku kepada saudara-saudaraku, para sahabat lainnya. Siapa itu ya Rasulullah? Apakah aku para sahabat menjawab, bukan, aku adalah sahabatku. Lalu siapa itu wahai Rasulullah yang kau rindukan? Yaitu orang yang datang jauh tidak pernah melihat aku, tapi orang-orang itu begitu rela tulus menjalankan sunnah-sunnahku. Mereka rindu kepadaku, menyebut-nyebutku. Siapa itu? Panjenengan hadirin. Panjenenganlah yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenenganlah orang yang ketika dalam mahsyar nanti Rasulullah sujud, Allahumma sallim ya ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku.
Irfa ra'saka, angkat kepalamu wahai kekasihku Nabi Muhammad. Sa'ata isfa safa, mintalah akan aku berikan syafaat. Rasulullah hanya satu permintaannya, Allahumma sallim ya ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Mari kita panggil Rasulullah, kita panggil dengan cinta. Cinta yang pasti tidak bertepuk sebelah tangan adalah mencintai Rasulullah. Rindu yang pasti bertemu adalah merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Orang-orang yang berada di Raudhah di depan pintu makam Rasulullah, tidak ada satupun yang tidak meneteskan air mata para bapak ibu. Orang yang baru melihat hingga menginjak kakinya di Masjid Nabawi pasti akan menangis melihat siapa pemiliknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bahwa siapa yang bersolawat di atas mataku aku dengarkan. Yang jauh Rasulullah, hatinya, ruhnya Rasulullah hadir. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asram. Siapa yang membaca salat kepadaku, Allah akan membalas kepadanya 10 kebaikan yang berupa rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alaihi asram sallallahu alaihi mi'atan. Saya akan baca 10 kali, Allah balas 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan. Barang siapa membaca salat kepadaku 100 kali, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa asratahu yawmal qiyamati ma'asyuhada. Siapa yang baca salat kepada Nabi 100 kali, maka akan aku beri tanda di antara kedua matanya, bebas dari bahaya munafik. Munafik itu adalah bahaya yang paling besar, bisa menghancurkan dunia beserta isinya itu karena kemunafikan. Hadirin. Orang yang terkena penyakit munafik diancam oleh Allah, innal munafiqina fi daril asfal wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Rasulullah bertersanulung ilalladzina tabu, kecuali mereka cepat tobat, memperbaiki dirinya, wa akhlasu dinahum lillah wa akhlasu billah wa akhlasu dinahum lillah. Para hadirin, orang yang membaca salawat kepada Nabi 100 kali, insya Allah akan terhindar dari bahaya munafik. Hadirin, orang yang membaca salat kepada Nabi 100 kali, maka akan ada tanda di kakinya, wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada, terbebas dari api neraka besok dari kiamat akan bersama dengan para syuhada. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita panggil asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Ayuhallah, salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'udhur ilayya sayyidi binadro musilati bil qadratil aini. Ya Ayuhallah, salamullah alaika rabbini wa'udhur ilayya sayyidi musilati bil qadratil aini.
Ya ayyuhal salamu alaika rabbi wa dhurila ya sayyidi binawar musilati Hadirin hadirat ingkang terakhir monggo kula panjenengan donga sareng-sareng semakin malam semakin mustajab. Yusabbihu ma fis samawati wal ardi, bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di atas bumi. Tidak ada doa satupun yang tidak diijabah, semua doa diijabah. Cuma waktunya Allah yang Maha Tahu. Ada yang disempurnakan di dunia, ada yang nanti dibalas dengan kesempurnaan yang berlipat ganda di yaumul qiyamah. Bahkan tetesan air mata panjenengan, air mata rindu, air mata cinta kepada Allah dan Rasulullah, air mata taubat, penyesalan, taubat dan nasuh, itu disimpan oleh para malaikat untuk memadamkan kobaran api di yaumul qiyamah nanti. Ada 3 mata yang tidak tersentuh api neraka para bapak, para ibu. Yang pertama, mata yang menangis karena taubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mata yang pada malam hari terjaga taqla'u fi sabilillah, mata yang terjaga karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan mata ini, mata yang menetes air mata ini ada air mata taubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada malam hari ini kita terjaga, mudah-mudahan dicatat sebagai mata taqla'u fi sabilillah. Mari para hadirin hadirin, nun sewu kawula cara panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama jada wa 'azama nabiyya nabi rahmah صاحب الشفاعة والعناية والكرامة وكاشف الغمة وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين ولا حضرته في هذا الزمان وأعوانه وسائر أولئك العارفين وعلمائك العاملين وعباد الله الصالحين وأهل طاعة الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم وأعد علينا يا الله على مجلسنا هذا ببركته وشفاعته وكرامته وأبدنا بأبدته كما يليق بكرمه وبلغ سلامنا وتحياتنا وبلغنا شفاعته في وصول إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي أبياتنا وأبياتهم وأنفسنا وأنفسهم وأهلنا وأهلهم وأزواجنا وأزواجهم وذريتنا وذريتهم وكل شيء أعطيتنا وأعطيتهم وفي حاجاتنا هذه يا الله يا مجيب البركة يا مجيب البركة يا مجيب البركة barakatan azimatan zahiratan wa batinatan fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan da'iman nas'aluka biha ya Allah illa takka quluban safiyah wa uluman nafi'ah wa a'malan maqbulah wa dhunuban maghfurah wa umurun muyassarah wa arzaqan wasi'atan mubarakah wa hawaij taqdiyah wal 'afwa wal 'afiyah والغافة الدائرة في الدين والدنيا والآخرة وتمام توفيق والاستقامة تامة وذرية طيبة من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل العبادة وأهل المجاهدة وأهل القرآن يا الله وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة واغفر لنا وارحمنا وارضنا لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له كن علينا ولجميع من عمل بهذه الصلاة الوحيدة ومن أنا عليها إلى يوم القيامة ولجميع المؤمنين عامة بجاه نبيك سيف الأمة وهذه الأمة يا الله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرج مخرج واهدنا وإياهم صراطك المستقيم فرج مخرج واهدنا وإياهم صراطك المستقيم. Mugi-mugi panjenengan saged menginjakkan kaki menuju Baitullah, menuju ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana, Allahumma ballighna ziyaratana ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qawli hadha zaman radhiyallahu anhu. Allahumma anzil ar-rahmah wal barakah wal maghfirah alaina wa alaihim warfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dha'if lahum al-hasanat wa lil jannata wal abai wa ummahat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dkhuli fi 'ibadi dkhuli jannati. Allahumma inna ala kasrati dzikrika ya Allah wa syukrika ya Allah wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatina
ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا اسلم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قول هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله رضي الله عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قول هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قول هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ شم العالمين نداءنا هذا واجعل به ذاكر بلغا بلغ شم العالمين نداءنا هذا واجعل به ذاكر بلغا بلغ شم العالمين نداءنا هذا واجعل به ذاكر بلغا وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau cekapi semantan dengan kaulah untuk melakukan kesopan yang setel kekhilafan. Kalau patan dengan kaulah motor, kaulah aku ngisi sama berupa sama yang laksakan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.